Selamat datang di kota Surabaya. Kota yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur ini adalah kota terbesar kedua di Indonesia dan dikenal sebagai kota pahlawan. Kota Surabaya memiliki luas wilayah sebesar 326,81 km persegi yang terbagi ke dalam 32 kecamatan dan 154 kelurahan dengan total penduduk sebanyak 3.158.943 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Surabaya dengan sarana dan prasarana yang sangat terbatas, sementara kuantitas perkara terbanyak seluruh Indonesia, kami berkomitmen untuk bekerja nyata dengan menegakkan hukum dan keadilan serta memberikan pelayanan yang berkualitas. Pengadilan Agama Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama kelas 1A yang bertempat di Jalan Ketintang Mandia 6 nomor 3 dengan luas tanah sebesar 1.480 meter persegi dan luas bangunan sebesar 2.100 meter persegi dengan perkara sebanyak 10.000 per tahun, menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menyediakan pelayanan publik yang maksimal. Di tahun 2021 ini, Pengadilan Agama Surabaya telah diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk meraih predikat WBBM di Kemenpan RB. Area 1, Manajemen Perubahan. Area ini berfokus kepada langkah-langkah perubahan terhadap sumber daya manusia. Pengadilan Agama Surabaya rutin melakukan apel setiap Senin pagi dan menyanyikan Mars PA Surabaya untuk penyemangat dalam menciptakan penegakan kedisiplinan dan penanaman mindset perubahan kinerja. SKZI, penandatanganan komitmen bersama sebagai awal untuk berikrar dalam bekerja. Penandatanganan Fakta Integritas. Penerapan 5S dan 5RIN sebagai komitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat pencari keadilan. Adanya DDTK dengan Bank BSI guna memperluas wawasan dalam pelayanan. Capaian pada area ini yaitu meningkatnya mekanisme kinerja yang lebih baik sehingga terciptanya mindset dan culture set terhadap sumber daya manusia di satuan kerja. Area 2, Penataan Tata Laksana. Area ini berisi mengenai penerapan teknologi informasi melalui SIKEP. SIKEP berisi data file seluruh pegawai dan hakim yang ada di satuan kerja untuk penataan administrasi kepegawaian secara digital. SOP sebagai pedoman dalam menjalankan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi di era digital saat ini. E-Tamu merupakan data para tamu yang berkunjung yang terdata secara digital, serta transparansi informasi melalui media sosial. Capaian pada area ini yaitu adanya optimalisasi dan efisiensi sistem dalam prosedur bekerja. Area 3, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Area ini meliputi langkah-langkah pengadministrasian dan pengoptimalisasian sumber daya manusia. Absensi digital yang terakreditasi dengan pusat. Rapat rutin untuk berkoordinasi. Briefing untuk pengarahan berkinerja. Agen perubahan sebagai role model pola bekerja. SAPK untuk peremajaan data sumber daya manusia. LHKPN dan LHKASN yang dilakukan secara tepat waktu, serta pemberian reward kepada yang berprestasi dan pemberian punishment terhadap SDM yang dinilai kurang disiplin. Capaian dari area ini adalah profesionalisme sumber daya manusia yang meningkat. Area 4, Penguatan Akuntabilitas. Area ini berisi mengenai sumber daya manusia yang memprogramkan beberapa kegiatan sebagai berikut. Penyusunan penganggaran yang terarah, rapat yang dilakukan secara periodik, dan meningkatnya nilai LKJIP setiap tahun. Capaian pada area ini adalah meningkatnya kapasitas dan nilai akuntabilitas. Area 5, Penguatan Pengawasan. Area ini berfokus pada pencegahan penyelewengan sistem kerja dengan cara terselenggaranya laporan penyerapan anggaran, adanya banner untuk pemberian informasi terhadap masyarakat, adanya himbauan maklumat pelayanan dan siwas secara digital, serta CCTV yang terintegrasi dengan pusat, dan adanya sterilisasi zona dengan berlakunya sistem kartu identitas. Capaian pada area ini adalah terciptanya satuan kerja yang bersih dan bebas dari KKN, serta pelayanan yang prima. Area 6, Pelayanan Publik.
Area ini berfokus pada pemberian pelayanan yang berpedoman pada SMM Pan-RB nomor 19 dan 34 tahun 2020 serta SK Dirjen Badilak nomor 1812 tahun 2021. Berlakunya sistem pelayanan maksimal selama 5 menit, nilai SIPP yang masuk nominasi terbaik, serta nilai indeks kepuasan masyarakat dan indeks persepsi korupsi yang meningkat. Capaian pada area ini adalah terciptanya kualitas inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pencari keadilan. Di dalam meningkatkan pelayanan publik, Pengadilan Agama Surabaya membuat berbagai inovasi, diantaranya yaitu inovasi internal yang pertama adalah Simpatik, Sistem Informasi dan Monitoring Panitera Pengganti sebagai indikator kinerja. Inovasi yang kedua adalah inovasi Pasti, aplikasi sistem monitoring cuti. Inovasi ini merupakan inovasi yang dibuat untuk mengajukan cuti melalui laman website secara mandiri. Pihak yang akan bertamu ke dalam Pengadilan Agama Surabaya akan langsung diarahkan oleh pihak keamanan ke dalam lobi. Sebelum masuk, tamu akan diberikan ID card berwarna merah yang nantinya akan dapat digunakan untuk memasuki pintu lobi dengan door lock system. Setelah itu, tamu akan menemui pihak resepsionis untuk mendaftarkan diri di aplikasi Butandri, yaitu aplikasi buku tamu secara elektronik dengan cara mengunggah foto dan mengisi data diri, untuk selanjutnya dapat menunggu di area meja tamu terbuka sebelum menemui pihak yang dimaksud sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berdasarkan surat keputusan Kemenpan RB nomor 19 dan 34 tahun 2020, serta surat Dirjen Badilak nomor 1812 tahun 2021 mengenai peningkatan kualitas pelayanan sehubungan dengan COVID-19, maka Pengadilan Agama Surabaya membuat gerakan untuk memperkuat protokol kesehatan, membuat kartu identitas pengunjung, dan melakukan disinfektasi secara berkala. Kartu merah untuk tamu kantor, kartu kuning untuk kuasa hukum atau advokat, kartu biru untuk saksi dari pihak yang berperkara, kartu hijau untuk para masyarakat pencari keadilan yang sedang berperkara, dan kartu ungu untuk pengunjung PTSP. Disinfektasi ini dilakukan di seluruh bagian gedung kantor, terutama di bagian pelayanan dan ruang kerja karyawan. Hal ini rutin dilakukan sebanyak 2 kali sehari, sehingga meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di lingkungan kantor Pengadilan Agama Surabaya. Terbatasnya lahan tanah dan bangunan, serta banyaknya masyarakat yang datang ke kantor Pengadilan Agama Surabaya, membuat masyarakat berperkara diharuskan untuk memarkir kendaraannya di luar gedung kantor. Pengadilan Agama Surabaya berinovasi membuat himbauan melalui speaker atau pengeras suara yang dinamakan Pintar Pasti. Pintar Pasti dibuat untuk mengajak masyarakat agar tidak memakai penawaran para calo atau pihak-pihak di luar pengadilan yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian Bapak dan Ibu. Demi tertibnya pelayanan informasi dan untuk menghindari pihak yang tidak bertanggung jawab, dimohon para pencari keadilan datang secara langsung di meja informasi dan pos bantuan hukum atau pos bakum yang terdapat di dalam kantor Pengadilan Agama Surabaya. Dijamin gratis. Setelah menemui pihak security, seluruh pihak berperkara dihimbau untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam lobi. Selanjutnya, Duta Layanan akan memberikan kartu warna ungu untuk pihak yang hendak mendatangi bagian PTSP. Di dalam ruangan PTSP, pihak akan disambut dengan ruangan yang bersih, rapi dan nyaman sembari menunggu giliran untuk dipanggil. Pihak berperkara yang hendak membuat surat gugatan atau permohonan dapat menggunakan layanan agam atau anjungan gugatan mandiri. Kemudahan lainnya yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan adalah layanan astronot atau yang disebut juga dengan antrian sidang terjadwal dan ternotifikasi. Fasilitas yang dapat dinikmati adalah penjadwalan sidang berupa nomor antrian dan jam persidangan yang dapat diakses secara online dan pesan notifikasi pada ponsel. Selain itu, para pihak juga dapat melihat nomor antrian secara langsung di papan pengumuman yang telah disediakan di depan gedung pengadilan. Pihak berperkara menunggu giliran untuk masuk dan dapat dimonitor melalui layar TV dan nantinya akan dipanggil oleh panitera pengganti. ID card yang telah diberikan juga berfungsi sebagai akses pintu door lock system di ruang sidang secara otomatis.
Setelah selesai persidangan, ID card diletakkan kembali ke tempat yang telah disediakan dan para pihak dapat melambaikan tangan pada sensor untuk membuka pintu kembali. Akibat adanya pandemi COVID-19, protokol kesehatan diberlakukan di mana masyarakat dianjurkan untuk tidak bergerombol dalam satu tempat dan mengurangi mobilitas. Setiap harinya, PTSP Pengadilan Agama Surabaya menerima setidaknya 500 pengunjung. Pengadilan Agama Surabaya berinovasi untuk menjawab tantangan ini. Pak Bob hadir sebagai solusi permasalahan. Pak Bob adalah inovasi Pengadilan Agama Surabaya dalam menghindari kerumunan di dalam gedung. Hal ini berkaitan dengan situasi pandemi dan merupakan salah satu usaha PA Surabaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Pak Bob memberikan fasilitas kepada pihak berperkara untuk dapat membooking secara online produk pengadilan berupa akte cerai, salinan putusan, dan salinan penetapan. Pakai layanan Pak Bob, nggak perlu antri. Bikin janji dulu, besoknya langsung ambil. Makasih Pak Bob. Sate Madura 13 adalah inovasi PA Surabaya dalam memudahkan pihak berperkara untuk mengambil produk pengadilan di luar hari kerja. Menurut saya untuk pelayanan hari Sabtu ini baik banget, bagus, nyaman, enak. Soalnya apa ya, ketika kita datang langsung dipandu sama petugasnya yang di depan untuk ketemu petugas yang di dalam, kita ngambil berkas, udah tanda tangan aja langsung bisa pulang. Jadi cepat banget pelayanan untuk hari Sabtu ini dan petugasnya juga ramah-ramah dan baik. Pengadilan Agama Surabaya di dalam melayani masyarakat pencari keadilan menciptakan beberapa inovasi diantaranya 1. Mantap Pol. Inovasi ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pengiriman produk pengadilan. Kedua adalah inovasi My Darling. Dengan memanfaatkan fitur Google Meet, Posyankum melayani pihak yang membutuhkan secara daring. Inovasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dan mengurangi penumpukan pelayanan. Inovasi yang ketiga adalah Laju Pas Batas. Laju Pas Batas merupakan inovasi yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional 1 dan 2 Kota Surabaya serta pemerintahan setempat. Inovasi ini merupakan sidang terpadu untuk pendaftaran tanah sistemasi lengkap atau yang disingkat dengan PTSL yang dilakukan di luar gedung maupun persidangan yang dilakukan di dalam gedung Pengadilan Agama Surabaya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pengadilan Agama Surabaya yang sudah melaksanakan sidang di luar gedung secara terpadu. Harapan kami ke depan agar sidang di luar gedung ini dapat terus berlanjut karena masih banyak warga kami yang membutuhkan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan pensertifikatan di kantor DPR. Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi data terhadap perkara yang telah disidangkan antara Pengadilan Agama Surabaya dan BPN 1 dan 2 Surabaya ke dalam aplikasi Instan Padu. Aplikasi ini bertujuan agar pihak mengetahui data sertifikat tanahnya berdasar penetapan ahli waris melalui portal Instan Padu. Inovasi keempat, inovasi pasal medis. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk membantu melakukan pelayanan bagi para pihak disabilitas. Jenis disabilitas meliputi tunawicara, tunarungu, dan tunadaksa atau keterbatasan fisik, sehingga terciptalah pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Inovasi ini merupakan inovasi yang bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa Karya Mulia Surabaya. Aplikasi yang kelima yaitu SipBos. SipBos adalah sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan beberapa layanan yaitu aplikasi informasi perkara, sistem informasi Pengadilan Agama Surabaya, booking produk Pengadilan Agama Surabaya, dan survei layanan Pengadilan Agama Surabaya. Inovasi yang keenam yaitu Sidak Pasukan. Sidak Pasukan merupakan sebuah kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Dispenduk Capil Kota Surabaya dalam memudahkan pihak mengurus dokumen pasca perceraian untuk pembaharuan identitas kependudukan. Demikian profil singkat Pengadilan Agama Surabaya sehingga terwujud birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien. Pengadilan Agama Surabaya siap menuju WBBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Surabaya maju, PA Surabaya maju, PA Surabaya maju untuk
semua.